Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bisa hadir di Al-Faizin untuk hadir salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita sudah lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, pada subuh hari ini saya ingin menyampaikan satu dari hikmah Al-Quran, yaitu bahwa ada satu hal yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang yang sudah memiliki segalanya, yaitu ketidakmampuan untuk bersyukur. Yang kedua adalah mengharapkan kematian. Ini satu hal yang paling sulit dilakukan oleh orang-orang yang sudah berada di puncak harta, di puncak ilmu, di puncak kekuasaan, dan di puncak popularitas. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita akan menemukan ada dua nabi justru bisa melakukan ini di atas puncak keberhasilan mereka. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika sudah berada di paling atas, dia memiliki kekuasaan, memiliki ilmu, diberikan kemampuan berbahasa dengan makhluk lain. Maka pada saat-saat seperti itu dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, pada kondisi yang seperti ini, jadikan aku hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Perhatikan, jadi justru berada di puncak itu yang biasanya orang susah melakukan syukur itu dia bisa lakukan. Nah, itu Nabi Sulaiman, Bahkan dalam ayat yang setelahnya itu dia berkata, hada min fadli rabbi, ini adalah semua karunia Tuhanku, ashkuru am akfur, saya bisa mensyukurinya atau mengkufurinya. Kalimat-kalimat ini yang keluar dari Nabi Sulaiman di saat-saat dia berada di puncak segalanya, yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Yang kedua yang lebih menarik lagi adalah kesanggupan orang untuk mengharapkan kematian ketika berada di puncak segalanya. Justru ini bisa dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak dan Ibu sekalian, kalau baca surat Yusuf itu, ketika dia dilemparkan ke sumur, itu kan kondisi sebenarnya titik nadir dalam hidupnya. Mengharapkan kematian itu sesuatu yang wajar, tapi itu dia tidak lakukan. Ketika berada di penjara dalam kondisi orang tertekan, terbelenggu, itu kadang-kadang juga mengharapkan mati itu sesuatu yang wajar. Tapi Nabi Yusuf tidak lakukan. Kapan Nabi Yusuf mengharapkan kematian? Ketika dia sudah menjadi bendahara Mesir, ketika mahkota sudah di kepalanya, ketika dia selesai mengumpulkan saudara-saudaranya, ketika dia berhasil menaikkan orang tuanya ke singgasana. Ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf. Yusuf berkata begini, Rabbi qad ataitani minal mulk
Ya Rabb, sekarang Engkau sudah memberikan kekuasaan kepadaku. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau juga sudah mengajarkan kepada saya takwil-takwil peristiwa-peristiwa. Ya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau itu pelindungku di dunia dan di akhirat. Di ujung itu Nabi Yusuf berkata begini, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Wafatkan saya dalam keadaan muslim dan susulkan saya dengan orang-orang soleh. Jadi permintaan wafat itu diminta oleh Nabi Yusuf saat-saat dia berada di puncak dari segala-galanya. Nah, ini kan pantas mereka disebut sebagai seorang nabi, ya, pantas mereka disebut sebagai seorang hamba, karena memang hikmah-hikmah begini yang mereka punya yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Ya, nah, Bapak dan Ibu sekalian, sedikit tentang takwilul ahadits. Apa tafsir dari Nabi Yusuf itu bisa menakwilkan ahadits? Ya, para ulama menyebutkan 3 kemampuan Nabi Yusuf. Yang pertama adalah menakwilkan mimpi, dan itu terjadi ya ketika Mesir terjadi krisis. Itu bisa pulih kembali karena takwil mimpi Nabi Yusuf. Yang kedua adalah dia diberikan ilmu dan hikmah, ya, dia punya wawasan, dia punya hikmah. Yang ketiga, takwilul ahadits, tafsirnya adalah dia mengerti tentang peristiwa-peristiwa kenabian, peristiwa-peristiwa umat, dan peristiwa-peristiwa kita. Nah, itu dimaksud dengan allamtani ta'wil al-ahadits. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.